Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang ini habaib, ini Yahudi. Apalagi ada satu bos itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati. Habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang kos dari Cirebon, sudah. Kurang ajar, saudara. Kurang para sedulur. Sampai kudu ngerti. Kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampai ngerti, pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus. Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun, ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya tidak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina itu persis kaya wong Jawa. Jawa ini Arab di Palestina. Anggah umbuhe mboten sekecuane penggalinan itu saya. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak. Akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima kamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya para sedulur, pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46. Satu sejarah Palestina tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada. Ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami.
Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina. Mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyon Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing Haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib Haul Agung Solo. Ki Agung Solo niku boten dihormati, boten dihauli, si dihauli Habib Haul Agung Kudus. Niku Sunan Kudus niku boten disebut Haul Agung, diisi niku Haul Habib, wonten di Haul Agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah pintu tari, Jawa adalah anaknya tari. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu agak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa mereka bergabung dengan HTI ingin menguasai Indonesia atas nama khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'ali yang mereka tuju bukan khilafah Islamiyah tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut ning kono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syekh, para sedulur sedaya, itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syekh, para sedulur sedaya, akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kita, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya ya di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, muga-muga Gusti Allah barok ke Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ke Habib aja dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Dan diakusi terus ya. Dina apa bener? Para syekh, para sedulur sedaya niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran, uangnya pinter, alim hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis, agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat. Ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan Loh Mahfud, remi yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina, luar biasa. Itu Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, muhibbina ribuan, apal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajinya ke Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebutnya waliullah, orang Palestina yang sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Abdullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai,
Di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Abdullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina, yang ada di Mesir. Ini cerita. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Abdullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Abdullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyesalkan rakyat Palestina. Mereka bisa berbuat makrul lail, telangai wengi, buang mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 dah ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan dia ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Abdullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Abdullah sudah berhasil. Dengan jasa Syekh Fadil Abdullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disekap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya, Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida. Orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang sempat? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab.